Materi pertemuan ketiga, arai dimensi banyak. Arai dimensi 3. Arai dimensi 3 ini digunakan untuk mengelola data 3 dimensi atau 3 sisi. Deklarasinya, nama arai dalam kurung indeks 1, dalam kurung indeks 2, dalam kurung indeks 3. Misalnya, nama arainya adalah A, indeks 1-nya yaitu 3, indeks 2-nya 4, dan indeks 3-nya adalah 2. Penggambaran secara logika seperti gambar di samping. Kita lihat gambar di samping. Indeks 1 yaitu kita lihat di yang paling kiri yaitu 0, 1, dan 2. Ada 3 untuk indeks pertamanya. Kemudian indeks kedua kita hitung dari 0, 1, 2, 3. Kemudian indeks ketiga yaitu dari 0 sampai dengan 1. Seperti itu. Selanjutnya, menentukan jumlah elemen dalam arai 3 dimensi. Kita lihat contohnya. Suatu arai X dideklarasikan sebagai berikut. Nama arainya adalah A, indeks 1-nya 3, indeks keduanya yaitu 4, dan indeks ketiganya adalah 2. Maka jumlah elemen arai dimensi 3 tersebut adalah, kita kalikan indeks 1, indeks 2, dan indeks 3. Jadi 3 dikali 4 dikali 2 adalah 24. Pemetaan atau mapping dari arai dimensi 3 ke storage. Rumusnya adalah sebagai berikut. Kemudian contoh soalnya, suatu arai A dideklarasikan sebagai berikut. Tipe datanya yaitu integer. Nama arainya adalah A. Indeks ke-1 adalah 2, indeks kedua adalah 4, dan indeks ketiga adalah 3. Dengan alamat awal indeks yaitu sebagai berikut. Berada di 0011 heksa, H adalah heksa, dan ukuran tipe data integer yaitu 2. Nah, kemudian tentukan berapa alamat arai yang di A, indeks pertamanya 2, indeks keduanya 3, dan indeks ketiganya adalah 2. Nah, kita coba selesaikan contoh soal ini. Penyelesaiannya, yang pertama kita tentukan jumlah elemen arai dari arai A yang indeks pertamanya 2, indeks keduanya 4, dan indeks ketiganya adalah 3. Kemudian kita kalikan indeks 1, indeks 2, dan indeks 3. 2 dikali 4 dikali 3 hasilnya 24. Kemudian kita tentukan berapa alamat arai di A, indeks 1-nya 2, indeks 2-nya 3, dan indeks 3-nya adalah 2. Kemudian kita masukkan rumusnya. Nah, kita ganti dengan alamat awal indeksnya yaitu 0011 heksa. Nah, M000 adalah 0011 heksa. Ditambah M-1, M adalah 2, 2 dikurang 1, dikali jumlah elemen kedua. Jumlah elemen keduanya adalah 4. Kita lihat di soal yang pertama, jumlah elemen keduanya adalah 4. Kemudian dikalikan jumlah elemen ketiga. Jumlah elemen ketiganya kita lihat lagi di nomor 1 yaitu 3, maka 4 dikali 3 ditambah N-1, N adalah 3, 3 dikurang 1 dikali jumlah elemen 3. Jumlah elemen 3-nya adalah 3 karena 2, 4, 3. Jadi jumlah elemen terakhirnya atau elemen ketiganya adalah 3. Kemudian P dikurang 1, P adalah 2, jadi 2 dikurang 1 dikali L.
L-nya adalah 2 karena tipe datanya adalah integer. Kalau nanti tipe datanya mungkin di soalnya tipe datanya float, berarti L-nya adalah 4. Seperti itu. Nah, kemudian kita jumlahkan 2 dikurang 1 dikali 4 dikali 3 adalah 12. Kemudian ditambah 6. 6 dari mana? 6 dari 3 dikurang 1 dikali 3. Jadi 2 dikali 3 adalah 6. Kemudian 2 dikurang 1 adalah 1. Kita kemudian dikalikan dengan 2. Hasilnya, lihat, 0011H ditambah 38 desimal. Karena tipe datanya atau satuannya masih beda, heksa dan desimal, kita harus samakan satuannya. Maka kita ubah 38 desimal menjadi heksa, yaitu 26 heksa. Mungkin kalian di pertemuan kedua sudah mempelajari mengenai konversi dari desimal ke heksa. Bisa dilihat lagi, kemudian nanti kalian hitung. Kemudian selanjutnya 0011 heksa ditambah 26 heksa, karena satuannya sudah sama, maka kita jumlahkan 0011 ditambah 26. Jadi hasilnya 0037 heksa. Selanjutnya kita membahas mengenai array segitiga atau triangular array. Nah, array segitiga ini dibagi menjadi 2, yaitu upper triangular, yaitu seluruh elemen di bawah diagonal utama sama dengan 0, dan lower triangular, yang seluruh elemen di atas diagonal utama sama dengan 0. Nah, dalam array lower triangular dengan baris n atau n baris, jumlah maksimum elemen lebih kecil lebih besar dari 0 pada baris ke i adalah sama dengan i. Karenanya total elemen lebih kecil lebih besar dari 0 tidak lebih dari, kita lihat rumusnya, i sama dengan n dikali n plus 1 dibagi 2. Ini adalah contoh dari upper triangular array dan lower triangular array. Nah, untuk yang upper triangular array, yaitu seluruh elemen di bawah diagonal utama sama dengan 0. Nah, kemudian yang lower triangular ini, seluruh elemen di atas diagonal 0. Suatu array upper triangular dan array lower triangular dapat disimpan dengan order yang berbeda. Contohnya A, arraynya 1, 2, 3, 0, 4, 5, 0, 0, 6, dan B 7, 0, 0, 8, 9, 0, 11, 12, 13. Nah, dapat disimpan sebagai array C berorder 3 kali 4. Jadi penyimpanannya digabung seperti itu. Jadi menghasilkan order array yang berbeda. Kemudian contoh soal dari triangular array, yaitu di sini ada contoh soalnya. Diketahui suatu array segitiga memiliki 3 baris dan kolom. Jadi 3 baris dan 3 kolom. Tentukan berapa jumlah elemen yang bukan 0 pada array tersebut. Kita gunakan rumusnya I sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2. I sama dengan 3 dikali 3 plus 1. Kenapa 3? Karena di soal diketahui array tersebut memiliki 3 baris. Nah, 3 dikali 3 plus 1 dibagi 2. 3 dikali 4, karena 3 plus 1 adalah 4. 3 dikali 4 adalah 12. 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6. Untuk contoh bentuk arraynya adalah seperti di bawah ini, yaitu dia memiliki 3 baris dan 3 kolom. Kira-kira ini termasuk lower atau upper triangular. Nah, oke. Ini adalah
upper triangular array karena dia seluruh elemen di bawah diagonal utama sama dengan 0. Seperti itu. Selanjutnya, suatu array yang sangat banyak elemen nolnya. Nah, contohnya adalah seperti di bawah ini, dinamakan sparse array atau array jarang.